Baik, ini kita ganti hari. Alhamdulillah atau sedih? Kalian senang malam minggu apa malam ini? Orang jomblo kok. Tidak terlalu bermanfaat ya beda. Baik, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita tentang tindak pidana korporasi. Sudah siap presentasi? Sudah. Jadi kalau yang nggak siap nanti silahkan keluar. Lalulah saudara latihan presentasi itu. Presentasi itu beda sama baca. Apalagi yang baca yang tidak tahu isinya apa sih, dibaca aja kayak gitu ya. Latihanlah sebagai orang hukum menyampaikan ide saudara dengan tata cara bahasa saudara, dengan cara yang baik dan benar, lebih rapi, lebih baik, lebih tersusun, dan sebagainya. Itu berguna buat saudara, bukan buat saya, ya. Baik. Dalam waktu ya sekitar 40 menitan ke depan kita akan pertama saya akan highlightkan beberapa. Saya beri highlight ya, itu tanda kalau tadi saya sudah baca dulu. Jadi satu semester saya baca buku ini mungkin berkali-kali gitu ya. Jadi ini melatih karena saya sampaikan di banyak kelas saya, kita itu dianggap literasinya rendah. Maka kita meningkatkan literasi dengan baca begini. Saudara mau nggak mau terpaksa baca. Ya saya punya aja PowerPoint-nya, tapi kalau PowerPoint itu ya tidak menambah tingkat literasi saudara. Karena itu saya sekarang lebih suka baca saja di bukunya. Gitu ya. Apa sih yang kita pelajari di bab 1? Dia bicara tentang pengertian kejahatan korporasi. Bahasa lainnya adalah tindak pidana. Walaupun tindak pidana itu lebih spesifik tidak sebegitu spesifik. Kenapa? Dalam KUHP kita temukan ada kejahatan, ada term kejahatan, mana nih? Nggak muncul. Nggak usah gini deh, kita pakai yang di sini aja berarti. Ada term kejahatan, di tempat yang lain saudara akan temukan namanya pelanggaran. Oke. Pelanggaran itu biasa dianggap sebagai satu tindak pidana yang ringan. Sedangkan kejahatan adalah tindak pidana yang relatif lebih berat. Jadi pada dasarnya disebut tindak pidana maupun kejahatan sama saja karena di sini dianggap berarti kejahatan. Tindak pidana yang dibuat oleh korporasi itu dia sifatnya adalah kejahatan. Berarti levelnya lebih berat dibanding yang disebut sebagai pelanggaran. Lalu yang ingin disampaikan dalam bab ini juga bagaimana perkembangannya. Ini yang banyak tidak disukai oleh para mahasiswa, para pembelajar, yaitu bicara sejarah. Karena bagi saudara kan masa lalu itu biarkanlah berlalu. Kalian nggak mau ungkit-ungkit lagi. Padahal dalam dunia akademik, saudara tidak akan berada di masa sekarang, tidak akan paham apa yang ada saat ini, tidak akan sempurna pemahaman saudara tentang apa yang akan kita bahas ini tanpa mengetahui perkembangan, atau dalam bahasa lainnya ini bicara tentang history. Sorry, jeleknya. Oke, history. Salah ya? Oke, history. Bicara tentang bagaimana sejarahnya. Ya. Sekali lagi di kelas saya ini saudara bebas saja, saudara mau mabar, mau apa di kelas saya ini ya, mau minum, mau makan. Di ruang kelasnya agak panas sekali. Nggak ada itunya ya. AC-nya nggak ada. Oke. Tapi di kelas ini saya hanya minta saudara untuk tidak ribut, tidak apa gitu ya. Karena ada yang bilang, Pak, kelas Bapak ada yang live, apalah gitu, streaming macam-macam. Ya saya silahkan sajalah. Yang penting saudara
Mau belajar nggak belajar itu saudara yang sendiri yang tentukan. Saudara sekarang kan sudah semester 6, bentar lagi lulus. Bagi yang lulus, ntar saya cariin remote di mana ya, kok nggak ada panas betul. Wait. Oke, nggak ketemu. Boleh nggak ada satu relawan minta ke bawah, ke satpam untuk minta nyalakan AC di ruang? Apa? Ya, ya senang nggak di kelas kan, saudara? Yang lama aja Pak, setengah jam di luar. Tolong ya. Oke, demi kenyamanan bersama. Baik, kita lanjutkan bahwa apa yang diinginkan dari bab ini juga menjelaskan apa variabel apa yang membuat kenapa kejahatan itu muncul, kira-kira begitu. Baik, sebelum saya akan lanjutkan, saya ingin dengar saudara presentasi apa hasil bacaan saudara. Ada yang sukarela? Oke, silakan. Yes, ya, gitu. Tenang, kesempatannya masih ada. Ya, silakan. Ke presentasi? Ada nggak? Tapi metodenya seperti Bapak. Hah? Metodenya seperti Bapak. Ya. Berarti saya matikan dulu yang ini. Bisa gap dulu. Pakai ini aja. Nah, pakai yang ini. Oke. Sip. Tolong diperhatikan. Oke. Saya HDMI-nya masuk ya. Keluar nggak tuh? Nah, bisa. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik teman-teman, saya tidak perlu perkenalan ya. Saya rasa sudah kenal semua. Hari ini saya sedikit membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam lingkup atau dalam kejahatan ekonomi. Jadi terkadang kita, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester 2 lalu misalnya membahas mengenai hukum administrasi negara, kita sudah tidak asing dengan korporasi. Misalnya korporasi yang bergerak dalam bidang pertambangan. Mereka itu erat kaitannya kalau dalam hukum administrasi. Kalau ini kan kita bahas pidana, tapi nanti saya sebelum masuk itu saya agak kaitkan dulu dengan hukum administrasi negara. Mereka kaitannya dengan hukum administrasi misalnya dalam hal IUP, izin usaha pertambangan. Kalau koperasi melanggar perizinan-perizinan yang sudah ditentukan, ya sudah, pemerintah sebagai orang yang berwenang dapat mencabut itu ketika dia melanggar, atau minimal dulu ya diberi surat peringatan. Terus kemudian bagaimana jika kejahatannya itu di dalam hal kejahatan ekonomi dalam hal pidana? Kita agak kaitkan sebagai korporasi dalam bidang pidana di kejahatan ekonomi. Apalagi sudah kita tahu di zaman sekarang perkembangan teknologi itu bermacam-macam juga kejahatan yang bisa dilakukan. Kita tidak bisa menilai korporasi yang bergerak, misalnya teman-teman ada yang mau pinjol, itu terkadang ini sudah ada lisensinya dari pemerintah berarti aman. Sebenarnya tidak, karena selain mereka punya izin di sini, selain mereka punya izin, ternyata mereka juga harus dapat pengawasan atau izin lain
Disebut kemudian di situ otoritas jasa keuangan. Jadi tidak serta merta sesuatu yang legal itu kemudian menjadi aman bagi kita sebagai konsumen, bagi kita selaku konsumen. Dari masalah ini latar belakang ya. Dari masalah ini kemudian penulis mengungkapkan, maka masalah pokok dalam penelitian ini berkisar bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, ya, dalam hal ini kejahatan ekonomi. Bagaimana pertanggungjawaban, sebagaimana kita mahasiswa hukum tahu, itu kebanyakan korporasi itu kan berbeda dengan kita sebagai subjek hukum. Maksudnya mereka subjek hukum yang berbeda. Ada manusia, ada badan hukum. Nanti saya jelaskan. Nah, dari segi bahasa yang pada intinya corporatio hasil dari pekerjaan yang membadankan. Dari sini sudah kita tahu ya, clue-nya sedikit bahwa korporasi itu apa sih. Nah, kemudian menurut Swetan ya bukan setan, bagaimana dikutip Muladi dan Dwipa, korporasi itu berarti hasil dari pekerjaan yang membadankan. Ini sudah ada clue-nya sebenarnya. Apakah itu korporasi sebenarnya? Oke, lanjut saja. Nah, ini menurut Utrecht menjelaskan bahwa korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu objek hukum tersendiri, yaitu suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri, terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. Dalam hal ini sudah jelas bahwa korporasi itu berbeda dari kita sebagai subjek hukum, baik dari segi hartanya. Misalnya teman-teman punya perusahaan, dijadikan sebuah PT, maka hartanya tidak boleh digabungkan. Kita misalnya ada kreditur yang berusaha mempilotkan perusahaan teman-teman karena kebanyakan hutang misalnya, maka kreditur itu tidak boleh mengganggu-gugat harta kepemilikan teman-teman. Nah, ini ya, Pramadya mengatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Nah, kemudian kita mulai masuk dalam kaitannya dalam yang judul tadi, bahwa bagaimana sih pertanggungjawaban mereka. Kalau mereka itu, kan teman-teman nggak mungkin ada yang pernah lihat misalnya perusahaan batubara di penjara begitu. Itu kan tidak mungkin. Karena itu hal yang tidak mungkin. Maka bagaimana pertanggungjawaban mereka ketika mereka misalnya mau memekarkan usahanya, tapi misalnya hak-hak masyarakat di sekitar perusahaan begitu atau korporasi tersebut hilang akibat daripada tindakan korporasi. Apakah korporasi bisa dipenjara? Tentu kan tidak. Nah, misalnya yaitu dalam pasal 5, berdasarkan pasal 47 korporasi merupakan subjek tindak pidana. Sedangkan pasal 48 konsep rancangan KUHP tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi. Dari sini sudah ada clue-nya sebenarnya bahwa memang tidak mungkin yang dipenjara adalah korporasi secara literal dia sebagai perusahaan, karena tidak mungkin. Tapi dalam kaitannya di sini adalah mereka-mereka yang bertindak atau memerintahkan berjalannya korporasi tersebut. Dalam artinya orang pimpinannya bisa, karena mereka yang bertanggung jawab atas pergerakan korporasi tersebut. Kita langsung ke kesimpulannya. Nah, ini tadi yang saya agak singgung di awal, bahwa Sigit Susani yang mengutip perbedaan Kandis yang mengatakan bahwa korporasi melakukan kejahatan. Oh, ini kejahatan tadi. Maksud saya ada pengecualian, bentar ya teman-teman. Nah, ini Perdana Nawawi mengatakan ada beberapa pengecualian. Ini yang tidak mungkin dilakukan oleh korporasi ya. Misalnya dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi. Misalnya pemerkosaan, misalnya itu kan memang ini kejahatan tidak pidana, tapi nggak mungkin dilakukan oleh korporasi. Misalnya lagi tidak mungkin dikenakan dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati. Ini sekedar menguatkan klaim tadi saya di awal ya. Terus kesimpulannya gimana? Karena pertanggungjawaban korporasi itu tidak mungkin dengan memenjara ataupun menghukum korporasi sebagai
organisasi yang bergerak di bidang itu, maka pemimpin-pemimpinnya lah yang kemudian dapat dijadikan tumbal pertanggungjawaban dari apa yang mereka lakukan. Di sini kan sudah ditulis penulisnya, memang sulit untuk meminta pertanggungjawab tindak pidana terhadap korporasi dalam kegiatannya. Namun pertanggungjawaban pidana dalam bentuk strict liability, kalau dalam strict liability ini maksudnya kalau dalam keperdataannya itu adalah tanggung jawab mutlak tanpa kesalahan. Ya memang yang melakukan kesalahan korporasi, tapi kan korporasi bergerak tidak mungkin bergerak kalau tidak ada pimpinannya. Pimpinannya sebagai subjek hukum yang berbeda, maka mereka lah yang kemudian dikenakan tindak pidana, bukan korporasi sebagai badan hukumnya. Ya mungkin agak sedikit bingung, saya juga bingung teman-teman, jadi sama-sama bingung, mungkin nanti kedepannya dijelaskan oleh Bapak. Mungkin sekian dari saya rasa tidak ada pertanyaan, nanti boleh tanyakan langsung ke Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Hilang. Mulai. Baik, terima kasih. Ya, jadi sudah disampaikan beberapa hal ya, sangat menarik. Pusing, iya, nggak apa-apa. Kita pusing itu tanda berpikir. Yang saya pusing ada ketika saudara nggak pusing, gitu. Saudara nggak belajar. Nah, oke. Jadi nanti dengan tambahan, jadi jurnal saudara kan acak gitu bacanya macam-macam gitu. Nah, saya di buku ini akan mencoba merapikan, membuat alur sehingga saudara sampailah harapannya pada pemahaman itu. Oke. Di pekan kemarin, saya lanjutkan ya. Di pekan kemarin kita coba sedikit mengingat bahwa di sini disampaikan lagi kejahatan dengan pelaku korporasi. Silakan. Ya. Pelaku korporasi itu kejahatan dengan modus yang baru. Jadi hukum pidana itu adalah, kalau saudara belajar hukum, saudara akan melihat bahwa pidana itu mau tidak mau harus merespon perkembangan. Dulu tidak ada kejahatan yang namanya kejahatan korporasi. Nah, ketika berkembang ada kejahatan dilakukan mereka nyata, maka dibentuklah aturan-aturan agar agar mereka itu juga bisa dimintai pertanggungjawaban. Oh, dulu orang menipu itu konvensional, biasa-biasa aja. Sekarang nipunya dengan cara online dan sebagainya. Oh, dulu orang melakukan kejahatan itu simpel-simpel saja, pelakunya sedikit. Nah, sekarang bisa jadi kita temukan ada kejahatan yang sangat terorganisir. Bahkan kalau dulu mungkin kebanyakan kejahatan tuh orang jahatnya di sini, korbannya di sini. Tapi sekarang bisa jadi korbannya di ruangan ini, ya. Pelaku kejahatannya ada di Thailand sana, di Vietnam sana. Itu saudara pelajari di mata kuliah cybercrime misalnya gitu. Nah, karena ada satu modus-modus baru, maka negara meresponnya. Negara merespon dengan bikin aturan. Untuk apa? Untuk mencegah pertama itu terjadi, modus ini terjadi. Yang kedua, kalau sudah terjadi, bagaimana orang itu dihukum? Sehingga jangan sampai ada orang yang melenggang dengan santai melakukan satu hal yang buruk menurut masyarakat. Dia nyantai aja. Kenapa? Nggak ada aturannya tuh. Saya nggak dilarang tuh. Saya nggak bakal kena pidana tuh. Nah, kira-kira begitu. Pidana itu ingin merespon. Ya. Kalau dalam banyak hal kita pidana meresponnya dengan perbuatannya. Nah, di mata kuliah hukum pidana korporasi ini kita melihat respon negara terhadap subjeknya. Walaupun nanti kita juga akan bahas tentang perbuatan apa yang dilakukan. Tapi yang ingin digarisbawahi pertama adalah subjeknya. Saudara kalau bicara tentang cybercrime di mata kuliah cybercrime, habis ini kayaknya, itu saudara bicara tentang perbuatannya kayak apa?
apa yang dilakukan. Sedangkan mata kuliah ini fokus pertamanya adalah siapa yang melakukan itu. Dulu orang melakukan kejahatan ya orang itu. Nih, tubuh fisik kita ini. Bisa saya, bisa Anda, bisa siapapun itu, bisa jadi subjek pelaku pidana, juga bisa sebagai korban tindak pidana. Tapi berkembang, ada orang yang melakukan kejahatan, dia bisa jadi bukan manusia. Kalau negara nanti bisa ternyata menghukum jin, ya, jin pun akan dihukum. Maksudnya ada kejahatan apapun, negara bertanggung jawab untuk meminta pertanggungjawabannya. Nah, karena ada makhluk ini berkembang. Di sini sedikit agak filosofis, apa bahasanya adalah korporasi itu bergerak di bidang ya misalnya itu ya berkembang. Misalnya di Papua ada Freeport. Ya. Freeport itu merusak bentang alam. Dia merugikan negara. Ada bahkan hitung-hitungannya, merugikan alam, lingkungannya rusak, tercemar, sedangkan yang dapat duit banyak itu perusahaan itu, bukan negara, bukan bahkan orang yang ada di sekitarnya. Memang yang dikira yang kaya itu orang Papua? Enggak. Sama kayak kita kebanyakan ini melihat di Sungai Mahakam lalu lalang ponton batu bara itu. Apakah dengan melihat itu kita jadi kaya? Kita tinggal di Kalimantan kita jadi kaya? Enggak. Yang kaya bahkan bisa jadi tinggalnya enggak di sini. Yang kaya orang Jakarta sana, orang di Jawa sana, bahkan di luar negeri sana, tinggalnya di Singapura dan sebagainya. Karena ada masalah begini, itu salah satunya berkembang bahwa suatu yang disebut sebagai perusahaan itu perlu dimintai pertanggungjawaban. Salah. Cepat banget ya. Dia responsif sekali. Oke, saya sambil duduk deh. Lebih gampang di sini nih. Ada satu adagium. Orang hukum itu suka dengan pepatah-pepatah. Adagium itu namanya pepatah hukum. Ada ubi societas ubi ius. Hukum selalu ada seiring dengan interaksi manusia sebagai individu dengan individu lain. Dengan berbagai motivasinya. Saudara ketemu orang, bisa jadi dia pengen temenan sama saudara, bisa jadi dia pengen dekat sama saudara untuk jadi pacar saudara. Saudara mendekati dia agar dia jadi pacar saudara, tapi kata dia kita temenan aja, gitu juga ada. Ada yang pacaran sama saudara, saudara yakin dia adalah masa depan saudara, dan dia menganggap, dia begitu yakin bahwa saudara bukan masa depan dia. Lalu manusia itu disebut juga sebagai homo homini socius. Dia tidak bisa hidup sendiri. Ada yang pengen jomblo seumur hidup di sini? Semangat. Ya, kita sehidup semati. Nanti saudara ketika menikah, terus pasangan saudara meninggal dunia, bapaknya doakan enggak? Misalnya begitu. Apakah dia bilang saya sehidup semati, tidak akan lagi menikah lagi? Enggak. Nanti dia akan cari lelaki lain, dia cari perempuan lain. Agar apa? Kalau para ulama itu menyampaikan, saya menikah lagi karena tidak ingin tidak ingin meninggal dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah. Salah satunya apa? Menikah. Tidak menikah berarti tidak beribadah. Jadi jangan jangan menjomblo seumur hidup, kira-kira gitu. Dari interaksi-interaksi itu menimbulkan semangat positif, tapi juga dia membawa negatif. Kenapa? Manusia itu pengen cari keuntungan.
Memang pacar datang deketin saudara itu nggak ingin cari keuntungan? Enggak Pak, dia tulus ikhlas mencintai saya. Pret. Maka kalau ada cowok nggak modal gitu kan ya, kalian katain juga kan ya. Itu kan berarti menunjukkan bahwa saudara cari hal yang positif juga, ingin sesuatu juga. Itu masalahnya ketika tercipta ada makhluk bernama korporasi ini, dia lahir untuk memenuhi kebutuhannya. Makin besar perusahaannya, makin banyak kebutuhannya, makin rakuslah dia. Masalahnya dia tuh nggak pernah kenal kata kenyang. Yang kenyang orangnya, tapi perusahaannya itu tidak pernah dengar rasa kenyang. Maka orang pengurus perusahaan itulah yang perlu. Itu juga bahwa dulu orang itu bekerja sendiri. Ketika dia bersama mikir lama-lama untuk dapat keuntungan lebih besar. Sekali lagi, untuk dapat keuntungan lebih besar kita bikin apa? Bikin satu lembaga yang dengan perusahaan itu dia dapat uang lebih banyak. Nah, makanya kata Pak Sacipto ya, ini misalnya di sini ya, badan hukum itu sebenarnya hanya fiksi, hanya angan-angan, hanya tidak ada dirinya nyata, tapi dia dianggap oleh hukum sama sebagai manusia, sebagai subjek hukum. Tapi nanti di ujung saya akan kasih tahu bahwa ternyata tidak begitu. Dari sudut pandang perdata, manusia itu disebut naturlich, sedangkan badan hukum itu disebut rech person. Person ini orang, rech itu hukum. Satu gabungan orang, berarti tidak mungkin ada perusahaan satu, tapi lucunya pemerintah bikin namanya perusahaan perseorangan, kan? Aneh. Emang pemerintah itu kadang aneh-aneh. Satu gabungan orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sehingga membentuk satu subjek hukum tersendiri. Ya. Tuh. Iya, punya banyak anggota, tapi punya hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari anggotanya. Ini saudara sudah pelajari dalam perdata. Oke? Saudara kenal ada badan hukum. Misalnya saya punya perusahaan, saya bayar pajak perusahaan saya, secara badan hukum bayar pajak sendiri juga. Itulah menunjukkan bahwa saya dengan dia itu terpisah. Ketika saya mati, perusahaan akan mati? Enggak. Perusahaannya kan tetap selalu hidup, asal ada pengurusnya, asal ada prosesnya. Berganti. Harta, kalau saya meninggal, harta saya wariskan. Misalnya kalau saya punya harta, saya wariskan kepada ahli waris saya. Perusahaan tidak, karena dia tidak mati, dia berganti. Orangnya saja berganti. Asetnya tetap milik perusahaan itu. Nah, jadi kata kunci pertama, saudara paham badan hukum, ini badan hukum menurut perdata. Ternyata karena korporasi itu punya 5 ciri penting. Ia subjek hukum, memiliki jangka hidup tak terbatas. Jadi saudara kalau mau hidup abadi, jadilah perusahaan. Karena manusia pasti mati, kalau perusahaan bisa tidak mati-mati sampai hari kiamat. Jadi dia kalau kiamat nanti sore, dia pagi masih jualan perusahaan itu. Jadi karena apa? Dia cuek aja sampai nanti hari kiamat masih ya. Ia punya kekuasaan untuk melakukan bisnis tertentu, diberi kelegalan. Ia punya tanggung jawab itu, misal nih contoh nih, kalau badan hukum melakukan kejahatan dalam batas-batas tertentu, pemilik berarti pemegang saham bisa, sekali lagi, bisa tidak dikenai hukuman. Karena orang itu yang punya, Pak. Ya. Saudara bisa akses HP saudara bisa buka bagi yang suka saham gitu kan, saudara kan bisa dengan HP saudara beli saham tuh, walaupun cuma 1% misalnya dari perusahaan itu. Nah, saudara kan termasuk pemilik perusahaan itu. Nah, kalau perusahaan itu bermasalah, apa saudara kena? Tidak. Hebatnya gitu ya.
Jadi salah satu ciri pentingnya belum tentu dia bertanggung jawab. Karena ia dimiliki pemegang saham, tapi belum tentu pertanggungjawaban pemegang saham itu sepenuhnya terhadap perusahaan. Nah, saya ingin katakan begini. Nih ya, kata kuncinya ini pegang betul-betul. Penjelasan saya dalam waktu 1 menit ini yang penting dalam memahami subjek hukum tindak pidana korporasi. Kita kenal ada subjek hukum namanya orang, kita kenal ada subjek perdata namanya badan hukum. Ya. Dalam perdata hanya ada orang dan badan hukum, ya kan? Sehingga yang disebut korporasi menurut perdata hanya yang badan hukum. Tapi pidana cara pandangnya tidak begitu. Maka saudara dibagi peminatan-peminatan ini ternyata masing-masing peminatan itu terkadang punya cara pandang yang berbeda. Cara pandang pidana, pokoknya siapapun yang salah kalau bisa dihukum, dihukum. Oleh karena itu korporasi di sini ternyata dipisahkan maknanya dengan korporasi dalam hukum perdata. Nah, korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang, berarti lebih dari satu orang, dan atau kekayaan, jadi mereka berserikat dengan hartanya, baik yang merupakan badan hukum, kata kuncinya, baik yang badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Maksudnya apa? Nah, saudara kan nanti temukan CV, firma, itu badan hukum bukan? Nah, ini bukan. Kalau yayasan, koperasi, PT, unit dagang, usaha dagang, atau apa namanya, PD gitu ya, perusahaan dagang dan sebagainya. Badan hukum bukan? Bukan. Persekutuan Kementerian CP sudah ya berarti. Apapun itu, intinya orang pidana bilang apapun bentuknya, apapun dia, selama dia itu usaha gitu maksudnya, itu dikategorisasi korporasi. Agar apa? Agar yang tidak badan hukum bisa dihukum, yang badan hukum pun bisa dihukum. Kenapa? Tanda tanya. Karena yang ini itu pasti aman, bisa dikejar. Nah, badan hukum ini dulunya tidak bertanggung jawab. Sekarang bisa dihukum. Dulu yang bisa korupsi misalnya hanya bukan badan hukum, tapi nanti dalam hal-hal tertentu ini bisa dikaitkan dengan tindak pidana tertentu. Oke, penjelasan ini tolong dipegang betul. Adakah pertanyaan dulu? Ya. Sekali saya ulang, dalam perdata itu dipisahkan orang dengan badan hukum. Tapi dalam pidana ujungnya menurut undang-undang berkaitan dengan misalnya koperasi ini, tindak pidana koperasi ini, yang disebut sebagai korporasi itu adalah baik dia badan hukum maupun bukan badan hukum. Paham? Oke. Apa itu? Azan. Soleh sekali HP-nya. HP-nya ya, bukan orangnya. Oke. Inti kuliah malam ini saudara bisa tangkap, maka saudara bisa memahami. Kenapa? Karena nanti di ujung, Pak itu kan bukan badan hukum. Kok dia dihukum juga? Ini masuk tindak pidana koperasi apa tidak? Nah, dalam pengertian ini, maka ia juga dikategorisasi sebagai badan hukum. Mas yang tadi presentasi, tunjuk satu orang yang akan presentasi. Lihatlah wajah-wajah yang nggak siap. Hah? Absen, nomor berapa? Ya, terakhir ya. Mana absennya? Mana? Siapa namanya? Terakhir. Langsung deg-degan. Nggak ada. Di atasnya berarti Putri Arta Mevia. Mana?
Mana? Ada, silakan maju. Ini Mbak. Ini Mbak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Kendara Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Mulai dari pendahuluan, pemberantasan korupsi di Indonesia, pemberantasan korporasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menjerat pelaku tindak pidana. Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, penerapannya masih terbatas. Hingga kini hanya beberapa kasus yang berhasil menyeret korporasi sebagai pelaku korupsi, salah satunya kasus PT Giri Jaladiwana dalam proyek pembangunan pasar sentra Antasari di Banjarmasin. Lalu pengaturan hukum terkait korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Korporasi sebagai subjek hukum pidana diakui dalam berbagai regulasi di Indonesia sejak diperkenalkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang dalam berbagai undang-undang seperti UU Perbankan, UU Lingkungan Hidup, UU Pasar Modal, dan UU Tipikor. Namun dalam KUHP yang berlaku saat ini, subjek hukum masih tertuju pada individu dengan penggunaan istilah barang siapa dalam rumusan delik. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk menjerat korporasi. Akibatnya, meskipun banyak kasus korupsi melibatkan perusahaan, hanya individu dalam perusahaan yang ditindak, sementara badan hukumnya tetap beroperasi tanpa konsekuensi. Lalu, apa saja sih kendala yang dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi ini? Yang pertama adalah kekurangan regulasi yang kuat, yaitu sanksi terhadap korporasi masih terbatas pada denda tanpa adanya aturan yang jelas jika denda tidak dibayar. Lalu yang kedua, kesulitan dalam pembuktian. Yang kita tahu selama ini bahkan ada namanya perlindungan saksi atau korban, perlindungan saksi yang biasanya kita sebut whistleblower. Karena itu sangat sulit membuktikan bahwa suatu tindak pidana dilakukan atas kebijakan perusahaan, bukan hanya oleh individu tertentu. Lalu yang ketiga, kurangnya implementasi dari aparat penegak hukum. Penyidik dari kepolisian masih kesulitan dalam menetapkan korporasi sebagai tersangka karena sistem hukum yang belum mendukung. Lalu yang keempat, ada kedudukan hukum peraturan Jaksa Agung dan Mahkamah Agung. Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dalam penegakan pidana korporasi. Namun regulasi ini hanya bersifat internal dan tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang. Dan apa kesimpulan dari review yang saya jurnal adalah kesimpulannya ini adalah perlunya ada revisi UU Tipikor untuk memperjelas prosedur pertanggungjawaban pidana korporasi. Lalu yang kedua, ada penguatan aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pembekalan khusus dalam menangani kasus korupsi korporasi. Lalu yang ketiga adalah penyelarasan regulasi antara KUHP, UU Tipikor, dan peraturan lain agar korporasi dapat lebih mudah dimintai pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, peningkatan kesadaran dan pencegahan melalui penguatan sistem tata kelola perusahaan agar budaya anti korporasi lebih kuat di dalam organisasi. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong.
entah saudara paham atau tidak, ya tepuk tangan aja, ya kan? Baik, ini ada bagan yang mencoba. Tadi ada satu yang belum terbahas. Oke, ini kalau saudara perhatikan detail, ini ada yang warna biru. Warna biru itu mana? Nih, nanti saudara baca sendirian. Yang ada garis warna biru itu yang diakui sebagai korporasi menurut hukum perdata. Yang biru-biru nih, terbatas. Badan yang diakui hukum, dia legal, dia badan usaha yang berbadan hukum. Sedangkan pidana itu semuanya, pokoknya semua yang bisa dihukum, hukum. Apa itu? Badan yang legal, yang tidak berbadan hukum juga bisa dihukum. Ada satu yang belum kita bahas ini, badan yang bertentangan dengan hukum. Misalnya mereka kelompok teroris, ya kan? Dia terus juga jaringan narkoba. Perusahaannya tentu bertentangan, ilegal. Tapi karena dia sifatnya korporasi, dia juga bisa dipidana. Oke, paham? Paham ya? Jadi ini adalah starting point kita untuk bicara sepanjang satu semester ke depan. Ada pertanyaan? Oke. Sebentar. Oke, sebagai kesimpulan pada malam hari ini, sudah saya bantu saudara untuk memahami itu. Secara ringkas, apa sih yang dari tadi saya ceritakan itu adalah korporasi itu lahir. Karena apa? Karena kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan hukum. Aduh, sorry. Agak lambat sinyalnya, dia kalau lambat jadi. Oke. Kebutuhan apa? Kebutuhan hukum. Kebutuhan hukum yang makin berkembang. Lalu pemahaman korporasi dalam perdata tidak diberlakukan. Oke, kata kuncinya itu karena perdata itu sempit, sedangkan di pidana ingin sebanyak-banyaknya agar apa? Agar korporasi tidak terlepas, ya, tidak terlepas dari keinginan korporasi untuk menanggulangi kejahatan itu. Jadi apapun kejahatan itu seluas-luasnya akan diakui, dilingkupi, akan dimasukkan ke dalam konsep pidana. Maka pidana yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum. Saudara paham ini, berarti saudara sudah selesai dengan 20% dari apa sih yang diinginkan dari ini. Nanti baru kita lihat pada prakteknya gimana. Kalau dihukum, hukumnya gimana? Kalau tindak pidana, apa dipisahkan? Mana yang antara direktur? Apakah direkturnya bebas yang dihukum perusahaannya? Apakah direkturnya kena, perusahaannya kena? Kan gitu ya. Kita lihat. Lalu intinya korporasi ini tidak terbatas pada bentuknya, akan tapi pada apa? Pada kegiatan yang dilakukan kumpulan orang atau kumpulan harta kekayaan. Tempat judi online itu kan dia bikin perusahaan, apakah legal? Tidak. Tapi ia akan diserang juga bukan hanya pribadinya, tapi dalam konteks perusahaan. Sebagai penutup motivasi, kenapa sih mereka melakukan itu? Aduh, kok balik jauh sekali. Sebagai penutup, karena waktunya habis, kenapa variabel itu dilakukan? Karena kenapa mereka mau melakukan itu? Karena pertama dia ingin sukses. Sukses ya ketika perusahaan itu tidak terbendung,
Nah, makanya hati-hati dengan AI kan ya, karena dia tidak punya rasa puas itu. Kan saudara nonton film zombie, film apa gitu ya, yang berawal dari AI, misalnya apa tuh? Lupa tuh, Raccoon City itu apa namanya? Resident Evil itu kan mirip-mirip itu, kecerdasan buatan sebenarnya kan. Lalu ada kontradiksi kebutuhan, perusahaan pengen terus, tapi kan ternyata keadaannya nggak ada saingan dan sebagainya. Terkadang mereka melakukan apa saja, mohon maaf, sebagai kata kuncinya, perusahaan itu kan, korporasi itu tidak punya agama, ya, sehingga dia bebas ngapain aja. Lalu dia juga melihat bahwa ada sistem penegakan hukum kita yang nggak efektif, dan dia tahu celah-celahnya. Dengan bayar semua beres, dengan bayar ini bayar polisi, nanti saya ditangkap juga. Itu kata Sukatani kan gitu, mau tilang bayar polisi, ini bayar polisi. Sama perusahaan kan intinya biar gampang, bayar aja lah, toh mereka punya uang. Kira-kira begitu. Lebih 1 menit saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.